Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Misbahatul Mar'ahas, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dari Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas, Program Studi S1 Keperawatan Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok remaja. Video ini akan membahas terkait dengan konsep remaja, kemudian masalah kesehatan pada remaja, program pemerintah untuk kelompok remaja, serta bagaimana proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok remaja. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video berikut ini. Kenapa kita penting sekali untuk mempelajari materi terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok remaja ini? Karena remaja itu merupakan generasi penerus bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu, mereka harus bisa menjadi orang dewasa yang berkualitas. Bagaimana caranya? Kita harus memastikan mereka bisa tumbuh kembang secara optimal. Remaja yang berkualitas di sini adalah mereka yang memiliki perilaku sehat, mereka yang mampu menghadapi perubahan, serta mereka yang bebas dari perlakuan yang salah. Ada beberapa batasan usia remaja. Yang pertama, menurut WHO tahun 2017, remaja adalah individu yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun. Sementara menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 menyebutkan bahwa remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai dengan 18 tahun. Dari BKKBN tahun 2012 disebutkan bahwa remaja adalah individu yang berusia 10 sampai 24 tahun dan kata kuncinya di sini adalah belum menikah. Jadi menurut BKKBN tahun 2012 yang disebut sebagai remaja bukan hanya berdasarkan rentang usia tertentu, tapi mereka yang belum menikah. Ada beberapa pembagian kelompok usia remaja menurut WHO tahun 2006, yaitu remaja awal sekitar usia 10 sampai dengan 13 tahun sampai dengan usia 14 sampai dengan 15 tahun. Kemudian remaja pertengahan usia 14 sampai dengan 15, kemudian sampai usia 17 tahun, serta remaja akhir yaitu pada rentang usia 17 sampai 21 tahun. Pembagiannya berdasarkan apa? Pembagiannya berdasarkan pertumbuhan dan juga perkembangan fisik, sosial, serta psikologis selama transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Berikut merupakan masalah kesehatan remaja yang ada di dunia. Data ini diperoleh dari WHO pada tahun 2017, di mana dari data yang ada, penyebab masalah kesehatan yang penyebab kematian tertinggi pada remaja yang ada di dunia, terutama yang ada di area Asia Selatan, itu adalah injury atau kecelakaan serta HIV/AIDS. Menurut WHO sendiri pada tahun 2019 secara umum di dunia masalah kesehatan yang terjadi pada kelompok remaja adalah injury atau kecelakaan lalu lintas, terutama yang paling banyak, kemudian mental health seperti depresi, kemudian bullying, kemudian violence, dan beberapa masalah kesehatan yang ada di slide. Sementara di Indonesia sendiri, masalah kesehatan yang ada pada kelompok remaja menurut survei kesehatan berbasis sekolah pada tahun 2015 adalah yang pertama merokok, kemudian yang kedua konsumsi alkohol dan narkotika, yang ketiga perilaku seks pranikah yang berakibat pada kehamilan tidak diinginkan, aborsi, serta HIV/AIDS. Kemudian yang terakhir adalah cedera, yaitu jatuh atau mengalami kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga masih ada permasalahan gizi yang perlu diperhatikan pada kelompok remaja, yaitu anemia, obesitas, serta kurang energi kronis. Pemerintah telah mencanangkan beberapa program kesehatan untuk remaja. Yang pertama, pelayanan kesehatan peduli remaja yang dinaungi dalam undang-undang, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014, yang kegiatannya meliputi pelayanan konseling, pelayanan klinis medis, pelayanan rujukan,
pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan remaja, partisipasi remaja, serta keterampilan sosial. Program yang ada selanjutnya yaitu Posyandu Remaja, meliputi kegiatan promotif dan preventif, yaitu pendidikan keterampilan hidup sehat, kesehatan reproduksi remaja, kesehatan jiwa dan pencegahan penyalahgunaan narkotika zat adiktif, kemudian juga terkait dengan gizi, aktivitas fisik, pencegahan penyakit tidak menular, serta pencegahan kekerasan pada remaja. Program selanjutnya yang dilaksanakan oleh BKKBN untuk remaja adalah program Genre atau Generasi Berencana, meliputi kegiatan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan kesehatan reproduksi siklusnya. Berikut merupakan proses asuhan keperawatan pada kelompok remaja pada asuhan keperawatan komunitas. Sama seperti biasanya, ada 5 hal, mulai dari pengkajian, diagnosis, rencana atau intervensi, implementasi, evaluasi, dan yang tidak boleh ketinggalan adalah dokumentasi. Pengkajian, kita tetap menggunakan panduan dari IPKKI atau Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia, di mana ada 2 data utama yang harus dikumpulkan, yaitu data inti dan juga data subsistem. Data inti meliputi data umum terkait dengan komunitas di mana remaja itu tinggal, kemudian data demografi terkait dengan remaja, serta status kesehatan remaja. Apa saja yang ditanyakan? Yang pertama adalah merokok atau tidak, kemudian menggunakan nafsa atau tidak, miras atau minuman keras ada nggak dikonsumsi, kemudian bagaimana terkait dengan seks bebas, apakah ada geng motor, serta apakah mereka ikut dalam organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna atau remaja masjid dan lain-lain. Yang kedua adalah data subsistem yang dikumpulkan data terkait dengan lingkungan fisik yang berkaitan dengan kebutuhan remaja, kemudian perilaku terhadap kesehatan remaja, serta fasilitas umum yang ada di komunitas yang bisa dimanfaatkan oleh remaja. Setelah data-data itu dikumpulkan, kita melakukan analisis data, kemudian selanjutnya kita memilih masalah keperawatan apa yang tepat, yang sesuai dengan fenomena permasalahan yang kita temukan. Kita memilihnya bisa dengan menggunakan panduan dari Nanda tahun 2018 sampai dengan 2020, di mana di situ ada beberapa domain yang bisa kita gunakan. Di sini saya sudah memberikan contoh. Yang pertama, domain pertama tentang health promotion, ada beberapa contoh atau beberapa masalah keperawatan yang bisa dipilih. Kemudian dari domain nutrisi, dari domain perception or cognition, dari domain safety or protection. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan masalah keperawatan yang tepat, kita menyusun intervensi. Intervensi seperti biasa tetap disesuaikan dengan tingkat pencegahannya. Ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga pencegahan tersier. Untuk pencegahan primer yang bisa kita lakukan adalah edukasi. Untuk pencegahan sekunder bisa kita lakukan screening, dan untuk pencegahan tersier bisa kita melakukan konseling atau memberikan dukungan sosial. Berikut merupakan beberapa contoh materi edukasi yang bisa dipilih untuk diberikan kepada remaja, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, tumbuh kembang anak usia sekolah dan remaja, kesehatan reproduksi, imunisasi, kesehatan jiwa dan nafsa, gizi, penyakit menular termasuk HIV dan juga AIDS, pendidikan keterampilan hidup sehat, serta kecerdasan kesehatan intelijensia. Beberapa contoh metode yang bisa digunakan untuk memberikan edukasi kepada remaja adalah ceramah, diskusi kasus, role playing, kuis dan game, pemutaran film, serta peer education atau memberikan kesempatan kepada sebayanya untuk memberikan edukasi. Evaluasi kita lakukan pada kemampuan kognitif, afektif atau sikapnya, serta psikomotor atau bagaimana tindakan kesehatan yang dilakukan oleh remaja.
Berikut merupakan kasus yang bisa dibaca oleh teman-teman sekalian untuk kemudian dilakukan dan dikerjakan tugas yang diperintahkan. Teman-teman diwajibkan untuk menyusun pengkajian di atas. Jika datanya dirasakan ada yang kurang, boleh ditambahkan data untuk mendukung masalah keperawatan yang akan diangkat. Kemudian tuliskan salah satu diagnosa keperawatan yang tepat serta menyusun intervensi keperawatan beserta kriteria hasil sesuai dengan diagnosis yang dipilih. Jangan lupa tugas ini harus disusun sesuai dengan format yang telah ditentukan dan juga dikirimkan melalui aula.uner.ac.id. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan selanjutnya. Yang perlu kita ingat dalam materi ini adalah poin-poin pentingnya. Yang pertama terkait dengan konsep remaja, batasan usianya, pembagian usianya, kemudian masalah kesehatan yang sering muncul pada remaja, program pemerintah yang sudah ada untuk kelompok remaja, serta proses asuhan keperawatan komunitas pada kelompok usia remaja. Untuk mengetahui apakah teman-teman sudah memahami atau belum terkait dengan materi yang sudah disampaikan, silahkan mengerjakan post-test. Demikian video terkait dengan asuhan keperawatan komunitas pada kelompok remaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.